140,000 people have lost their lives due to COVID-19 in India. Beberapa saat lalu, dunia dihebohkan dengan penemuan ratusan mayat yang bergelimpangan di Sungai Gangga. Setelah diinvestigasi, ternyata mayat-mayat tersebut mengandung virus COVID-19, yang mana ini mengindikasikan mayat-mayat ini ialah korban COVID. Parahnya lagi, per Mei 2021 kemarin, jumlah mayat yang ditemukan lebih dari 2.000 mayat, yang mana setiap harinya bisa ditemukan puluhan hingga ratusan mayat yang mengambang di Sungai Gangga. Mungkin beberapa dari kamu penasaran, mengapa kondisi ekstrim ini bisa terjadi di negara India? Apakah ini murni karena pandemi? Atau mungkin karena hal lain? Dalam segmen Dokopi kali ini, Historia Peak akan mencoba membahas apa yang sebenarnya terjadi di negara India. COVID-19, sebuah pandemi besar yang terjadi setelah WHO mengumumkannya menjadi pandemi global pada 11 Maret 2020. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, yang mana kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di India sendiri, kasus pertamanya ditemukan di Kerala pada tanggal 27 Januari 2020. Pada fase awal corona menjajah India, semua nampak hampir sama dengan negara-negara lain. Namun, setelah terjadinya gelombang kedua pada 10 Februari kemarin, di awal Mei ini India mulai tampak makin kewalahan dalam menangani jajahan corona. Mulai dari kurangnya peralatan medis seperti oksigen, hingga faktor ekonomi penduduk menjadikan jajahan corona ini bagaikan mimpi buruk dari yang terburuk. Tunggu, bukannya India sudah bisa dikatakan bertahan ya selama beberapa bulan ini? Tapi kenapa sekarang malah makin parah? Nah, makanya ayo kita cari tahu penyebabnya di video kali ini. Sedikit hal yang perlu kita ketahui, virus corona dapat mengakibatkan ancaman bagi kesehatan alat pernapasan manusia. Penelitian awal menunjukkan bahwa virus corona merupakan virus yang bersifat parasit intraseluler obligat atau menempel pada inangnya. Virus ini dapat memperbanyak diri karena memiliki materi genetik RNA atau DNA. Ada berbagai macam jenis virus corona. Salah satunya ialah SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi kali ini. Dikutip dari situs farmasi UGM, virus corona memiliki struktur yang dapat menginfeksi sel inang dengan memanfaatkan enzim angiotensin converting enzyme 2 atau disingkat AC2. Protein S dalam virus corona nantinya akan berikatan dengan AC2 yang terdapat dalam tubuh manusia. Simpelnya, tonjolan-tonjolan pada virus corona sangat efektif dalam mengenali AC2 yang biasanya terdapat pada paru-paru, arteri, jantung, dan usus di dalam tubuh kita. Makanya tak heran jika gejala infeksi dari virus ini bisa beragam, mulai dari flu hingga diare. Namun, apa yang membedakan varian normal ini dengan varian B1617? WHO mengatakan kalau varian India ini pertama kali diidentifikasi Desember lalu, meski sudah diperkirakan ada sekitar Oktober 2020. Varian India ini merupakan varian keempat yang ditetapkan sebagai perhatian global, dan pejabat kesehatan Inggris mengatakan kalau ada bukti bahwa virus ini menyebar secepat varian Kent yang memicu gelombang infeksi di Inggris. Melihat hal itu, banyak isu kemudian menyebar. Ada yang bilang kalau varian ini lebih kebal terhadap vaksin. Ada juga yang bilang kalau varian ini mengakibatkan sakit yang lebih parah. Isu tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan WHO yang bilang kalau studi awal menunjukkan hilangnya kapasitas netralisasi vaksin terhadap varian tersebut. Tapi tidak jelas apakah ini terkait kemanjuran vaksin atau keganasan varian India ini. Begitu pula Public Health England masih belum bisa menemukan bukti terkait varian India ini. Di lain sisi, Kepala Penasehat Medis Gedung Putih, Anthony Fauci, mengatakan bahwa bukti awal dari studi lab menunjukkan Covaxin, yaitu vaksin yang dikembangkan di India, tampaknya mampu menetralkan varian ini. Dampak COVID-19 di India sangatlah kuat terasa, khususnya bagi mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah. Mulai dari susahnya akses ke rumah sakit, susahnya pelayanan kesehatan,
kurangnya tempat maupun sarana kesehatan, hingga kurangnya kayu untuk kremasi para jasad korban telah dialami sebagian besar penduduk menengah ke bawah di sana. Bahkan, pihak berwenang di Delhi mendapatkan permintaan untuk menebang taman kota agar kayunya bisa dimanfaatkan untuk kremasi korban COVID. Ini mengakibatkan kondisi semakin buruk. Selain harga bahan pokok di sana naik, susahnya mencari kerja di masa pandemi, ditambah dengan mahalnya biaya kremasi, sudah lebih dari cukup untuk membuat warga India frustasi. Inilah yang membuat mereka terpaksa membuang jasad anggota keluarganya di Sungai Gangga. Menurut pakar dan lembaga kesehatan, SARS-CoV-2 menyebar melalui droplets yang keluar dari orang yang terinfeksi. Beberapa penelitian telah menemukan bukti kalau virus corona juga terdapat di dalam kotoran orang yang terinfeksi. Tetapi masih belum pasti apakah kotoran yang mengandung corona dapat menularkannya kepada orang yang sehat. Begitu juga penyebaran corona di dalam air layaknya dalam kasus di India ini masih belum dapat dibuktikan secara jelas. Namun tentunya membuang mayat ke sungai tentu dapat menularkan berbagai macam bakteri dan virus serta dapat meningkatkan polusi di Sungai Gangga. Rangkaian kejadian ini bagaikan badai gelap di suatu titik besar di dunia. Seakan-akan mengingatkan titik-titik kecil lainnya untuk lebih waspada terhadap penjajah kejam yang tak terlihat ini. Dan iya, dengan banyaknya hal yang terjadi di dunia terkait virus ini, tak sedikit orang menganggap virus ini hanyalah hayalan atau karangan dari elit luar. Tak sedikit juga orang yang tak percaya dan menentangnya dengan dalih, kenapa takut mati? Itu semua hak masing-masing pribadi untuk percaya atau tidak. Bagi kamu yang menemukan video ini dan ingin mengetahui kebenaran video ini, silakan cek deskripsi. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasa perlu. Jika kamu suka channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa.